90,2 Serambi FM Syadaralon, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam program Tausiah Ramadan untuk edisi hari ini di hari ke-9 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan tema kita hari ini adalah Ramadan Ramadan Jalan Menuju Takwa. Sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita yaitu Ustadz Syahrial SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin sekali lagi ya karena suaranya kurang kedengeran Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ustadz sudah datang ke studio Serambi FM dan mudah-mudahan hari ini banyak memberikan tausiah kepada Syadaralun dimanapun Anda berada, apalagi di siang sore-sore seperti ini ya. Sambil menunggu berbuka puasa, memang ada baiknya kalau kita mendengarkan ceramah atau juga tausiah agama untuk memperdalam ilmu agama kita tentunya, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan Syadaralun, tausiah Ramadan ini terselenggara berkat kerjasama Serambi FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com, dan kami juga live di Facebook Serambi FM. Jadi Anda bisa like fanpage Facebook Serambi FM yaitu Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan Syadaralun, jika Anda ingin bertanya juga via komentar, Anda bisa memberikan komentar karena kita saat sekarang ini sedang live, jadi bisa memberikan komentar yang berupa pertanyaan, nanti bakal dijawab oleh Ustadz kita yang ada di studio Serambi FM. Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir ke studio Serambi FM, dan tema kita hari ini adalah Ramadan Jalan Menuju Takwa. Dan tentunya Ustadz, di bulan Ramadan ini banyak hal yang harus kita lakukan ya, apalagi agar kita menuju ketakwaan. Dan sebenarnya apa itu takwa dan bagaimana kita menuju ketakwaan apalagi di bulan suci Ramadan? Silahkan Ustadz untuk menjelaskan pengantarnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru anallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Syadaralun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita pada sore yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, diberi kesempatan untuk menikmati sesuatu yang memang kita rindukan dan kita idam-idamkan, yaitu berupa suasana kasih sayang, suasana nikmat yang luar biasa yang mungkin barangkali saudara-saudara kita tidak dapat menikmatinya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita tahu hari ini hari ke-9 daripada bulan suci Ramadan, dan kita sudah tahu semuanya bahwa Ramadan itu merupakan bulan istimewa. Istimewa, bahkan lebih istimewa lagi bagi orang-orang yang mengenalnya Ramadan. Kita dalam ber-Ramadan, artinya ketika kita berada di bulan Ramadan, jadi jamuan kita terhadap Ramadan itu tergantung bagaimana kita memahami Ramadan itu sendiri. Ada kalanya kita memahami Ramadan bulan yang lain sama saja. Ada pula kita memahami Ramadan istimewa, lebih fokus, lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini sangat tergantung bagaimana awalnya kita belajar mengetahui tentang Ramadan itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya Ramadan itu bukan hanyalah kewajiban kita sebagai muslim menunaikan ibadah puasa saja di siang hari, salat malam di malam hari, tadarus dan lain sebagainya. Sebagaimana hal ini kebiasaan kita lakukan dari semenjak kecil, semenjak dari kita di lingkungan keluarga kita tahunya Ramadan itu adalah puasa Ramadan saja, di siang hari yang kita nggak buka, nggak makan, nggak minum dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas itu, tapi Ramadan itu adalah mahal harganya, intan permata, sangat mahal harganya bagi orang yang mengenal Ramadan itu sih. Namun betapapun berharganya Ramadan, jika kita tidak mengenalnya dengan baik, maka sungguh perlakuan kita terhadap Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Sehingga kita melaluinya tanpa adanya dorongan amal,
minus daripada ibadah-ibadah kita, kering daripada siraman-siraman rohani, kita biarkan kosong dan berlalu begitu saja di hari-hari Ramadan. Nah, jadi sebenarnya takwa itu berasal dari bagaimana kita memahaminya dulu. Jadi kalau bahasa lain, mencintai sesuatu rasanya sulit dilakukan jika kita belum mengenalnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita belum mengenal Ramadan lebih dekat, lantas bagaimana kita bisa mencintainya, mengetahuinya, mengambil manfaatnya, merebut gudang-gudang pahala yang ada di dalamnya. Dan bagaimana kita merebut ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Belum lagi kita berkata kita ingin menjadi golongan orang-orang yang muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat mustahil kita berharap takwa dari Allah sementara kita belum mengenal Ramadan itu sendiri. Kalau bahasa lain tak kenal tak sayang, tak cinta maka begitulah kira-kira. Makanya harus lebih kenal lagi dengan Ramadan. Para sahabat Nabi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah dahulu mempersiapkan diri untuk Ramadan. Mereka sudah lebih dahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mempersiapkan diri tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Ramadan. Bahkan untuk mencapai Ramadan derajat takwa, mereka harus berpuasa-puasa sunat di bulan-bulan yang lain supaya terbiasa di bulan suci Ramadan. Supaya mereka terbiasa dan tidak merasa berat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesudah Ramadan, para sahabat Nabi itu masih berdoa kepada Allah. Selama 6 bulan mereka berdoa supaya ibadah puasa yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dorongan-dorongan yang membuat kita dengan mengenal Ramadan maka akan membuat kita termotivasi untuk melakukan banyak amal di bulan suci Ramadan. Saudara sekalian, kadang perlakuan kita terhadap Ramadan itu ternodai oleh kebiasaan-kebiasaan. Jadi sama saja, satu sisi kita ingin menggapai di bulan, sementara di sisi lain, satu sisi kita ingin mendapatkan takwa di bulan Ramadan ini, kita ingin rahmatnya, ingin ampunannya, ingin diperhatikan oleh Allah setiap malam. Tapi di sisi lain kita tanpa kita sadari kita sudah mengabaikannya. Dengan apa kita mengabaikannya? Kadang dengan lisan kita sendiri. Kita berpuasa tapi kita masih membicarakan keburukan puasa, tapi mulut kita ini tak pernah. Kadang ternodai dengan nafsu kita yang tak terkendali. Satu sisi dia berpuasa tapi kita masih melakukan kecurangan, melakukan berbohong di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Hal itu semua yang dapat membatalkan puasa, yang dapat membatalkan pahala puasa, bahkan bisa membatalkan puasa itu sendiri. Ya, karena faktor-faktor demikianlah sehingga jamuan Ramadan ini, tamu yang Allah datangkan kepada kita berupa Ramadan tersia-siakan. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Rasulullah berkata, seandainya umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka tidak akan berharap puasa Ramadan itu 1 bulan, melainkan setahun itu Ramadan terus menerus. Karena ada sesuatu hikmah dan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak diketahui oleh sebahagian umat Islam. Maka dalam hadis lain kan, tapi puasanya tidak memberikan arti apapun, lapar dan dahaga saja. Kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash, kata Nabi. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan yang dia dapatkan adalah lapar dan dahaga. Artinya dari semenjak imsak berpuasa sampai azan maghrib tidak ada pahala puasanya, tapi yang dia peroleh hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Artinya pahala puasanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah qiyam Ramadan, salat tarawih. Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di malam hari
tapi tidak memberikan arti apa-apa terhadap dia. Artinya dia tidak memperoleh pahala, kecuali yang dia dapatkan hanyalah capek saja. Artinya ketika dia melaksanakan salat tarawih di malam harinya, karena ketidaktahuan tentang ilmu Ramadan, tidak tahu dia masalah fikih Ramadan, tidak tahu menyangkut dengan bagaimana salat tarawih dan lain sebagainya, maka yang dia peroleh hanyalah capek-capek saja salat tarawihnya, sementara pahala tidak ada. Maka ini sama artinya seperti ada seekor ayam akan beras kemudian nomor 3 ya ayyuhalladzina pada Ramadan kemarin bagi kita pribadi pastinya. Oke, saudara Lon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689220 dan saudara Lon Serambi FM dan juga live Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Oke, kita bakal kembali lagi dalam Tausiah Ramadan. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi hari ini di hari ke-9 di bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan tema hari ini adalah Ramadan Jalan Menuju Takwa bersama narasumber penyelenggara berkait FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Saudara Lon, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689220 dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com dan Anda juga bisa menyimak langsung karena kita live di Facebook Serambi FM ya. Oke, untuk Anda saudara Lon yang ingin bertanya silakan via telepon yang sudah saya sebutkan tadi atau juga WhatsApp atau juga via komentar di fanpage Facebook Serambi FM. Ya, Ustadz, di bulan Ramadan ini kenapa banyak memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan ketimbang di bulan-bulan yang lainnya? Ya, terima kasih. Kita di bulan ini memang dianjurkan bahkan memperbanyak karena bulan ini adalah bulan pilihan. Hanya Ramadan yang menjadikan bulan pilihan untuk menebus dosa-dosa umat Muhammad SAW. Ramadan ini, seseorang yang menemui satu malam saja di bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, itu tebusan pahalanya sama seperti dia melaksanakan ibadah selama 83 tahun lebih. Ya, ini karena Ramadan ini merupakan sesuatu yang spesial dari Allah kepada kita umat Muhammad, karena selama 11 bulan ini kita hidupnya dalam keadaan tidak tahu bagaimana apa yang harusnya kita lakukan. Kemudian Ramadan ini juga, kata-kata Ramadan ini dari arti maknanya adalah pembakar artinya. Jadi Ramadan itu artinya panas dia. Ramadan itu hadir dia menebus semua dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu. Bahkan Ramadan ini menjadi sebuah arena perlombaan di sini. Di sini ibaratnya kita selama setahun kita sekolah, ya. Nanti ada ujian nasional. Ya, jadi ujian yang menentukan selama tiga tahun kita sekolah, misalnya sekolah SMA 3 tahun, menentukan kita untuk melanjutkan studi ataupun studi berikutnya. Jadi kualitas kita itu dilihat di ujian nasionalnya. Begitu juga Ramadan. Kualitas seorang hamba Allah, dekat atau enggak dekat dengan Allah, dilihat di bulan suci Ramadan ini. Kalau selama 11 bulan kebiasaan dia hubungan hablum minan nasnya juga oke. Kemudian di bulan Ramadan ini ada peningkatan. Ini menjadi sebuah nilai plus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya derajat takwa, yang dimana derajat takwa itu bisa membawanya ke surga Jannatul Naim. Tadi Kak Tia sempat tanya di awal permulaan tadi, apa makna daripada takwa? Takwa itu adalah maknanya kita lebih hati-hati dalam Allah dan Nabi-Nya.
Kita lebih waspada, kita merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, kita laksanakan puasa. Jadi puasa ini ibadah rahasia, tidak ada seorang pun yang tahu kita berpuasa. Dan kita boleh menipu orang lain, kita bisa katakan saya berpuasa walaupun kita tidak berpuasa. Karena faktor ketakwaan di dalam hati ini, dan kita merasa diperhatikan dan terus diawasi oleh Allah, sehingga ketika kita berpura-pura berpuasa, Allah di hati kita terbersih. Ini Allah pasti tahu saya nggak berpuasa hari ini. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Oke. Takwa. Dan di bulan Ramadan ini merupakan salah satu jalan menuju takwa yang paling bagus ya sepertinya ya Ustadz ya. Nanti kita akan bahas bagaimana jalan menuju takwa itu. Apa hal-halnya yang harus kita lakukan. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan aja terus Ustadz, apa saja sebenarnya jalan-jalan menuju takwa ini? Karena takwa ini penting ya. Karena seseorang tanpa bertakwa, dia mustahil akan mendapatkan surga Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Hanya saja Allah itu akan menerima hamba-hamba Allah yang muttaqin saja. Berarti selain orang hamba Allah itu tidak muttaqin, tidak mencapai derajat takwa, tidak diterima oleh Allah. Tidak akan dijanjikan surga kepadanya. Bahkan dalam surat lain Allah sebutkan, wasari'u ila maghfirah. Berlarilah, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin di ujung ayatnya. Untuk apa surga Allah itu? Dari mana datangnya ampunan Allah itu? Dan untuk siapa? Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini adalah bisa kita katakan modal, kunci kita untuk mendapatkan ridha Allah, kunci kita ataupun tiket bagi kita untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Manaqul Majlis disebutkan bahwasanya surga itu merindu kepada orang-orang yang bertakwa. Surga itu merindu, suka dia kepada orang-orang yang bertakwa. Itu dirindukan oleh surga. Jadi dalam bukan kita saja yang rindu terhadap surga. Surga juga rindu kepada kita. Nah, ternyata orang-orang yang menginginkan surga, kemudian dia memohon kepada Allah agar diberikan surga, setiap hari dia berdoa kepada Allah. Pada saat itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disebutkan bahwasanya barang siapa yang setiap harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan surga 3 kali dia ulang, maka surga itu mendengar doa orang tersebut. Kemudian menghadap Allah dan memohon kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan setiap hari dia berdoa kepadamu ya Allah agar dia mendapatkanku nanti di yaumil akhir 3 kali sehari dia. Maka ya Allah, berikanlah surga. Kita minta surga kepada kita yang terus berdoa kepada Allah untuk memohon surga. Nah, begitu juga dengan neraka. Barang siapa yang setiap harinya berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, maka neraka pun datang kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, karena surga dan neraka ini adalah makhluk Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah agar fulan bin agar dijauhkan dari neraka, jauhkanlah dia dari neraka. Mereka saling merindu, dan neraka pun tidak suka kepada orang-orang yang terus berdoa kepada Allah, dan dia tidak suka orang-orang tersebut dimasuk ke dalam nerakanya Allah. Oke, jadi luar biasa keistimewaan kita untuk menjadi orang bertakwa, bahwa surga dan neraka saja begitu berusaha juga ya agar kita bisa masuk surga pastinya ya. Oke, Syederalun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. .2 Serambi FM Syederalun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dalam Tausiah Ramadan untuk edisi ini di hari
2 Mei 2020 atau di hari ke-9 bulan Ramadan 1440 Hijriah. Ramadan Jalan Menuju Takwa bersama narasumber kita Ustadz Syahrial SHI. Dan Syederalun Tausiah Ramadan ini terselenggara berkat kerja sama Serambi FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda jika ingin bertanya atau memberikan pernyataan silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020 dan Anda juga bisa kami sedang live di fanpage Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Ya Ustadz, tentang Ramadan Jalan Menuju Takwa. Sebelumnya kita bacakan dulu pertanyaan dari Syederalun ya melalui WhatsApp. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya saya mau tanya ini juga tadi, tapi ternyata sudah ditanyakan oleh Syederalun. Ada Cut Neta di Lampineng, ketakwaan selama bulan Ramadan dan apa ciri-ciri dia coba simak. Tak enak kalau dia membelakangi orang-orang yang sedang tadarus mengaji dan lain sebagainya. Itu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum imana. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 3. Zadatuhum imana. Dan kalau dia diperdengarkan ayat-ayat Allah kepadanya, itu dapat membuat dia itu zadat dan bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Kemudian Allah sebutkan lain di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna alladzina yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menegakkan salat. Wa yuqimuna shalah wa yu'tu zakah, dan menunaikan zakat. Zakah. Alladzina yu'minuna bil alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kemudian orang yang menegakkan salat dan orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Artinya ketika dia sama orang yang bertakwa itu adalah hablum minallahnya itu baik, bagus. Setelah bagus hubungan dengan Allah, dia bagus dengan sesama. Dia perhatian kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia mendakwahi orang-orang yang memang sudah jauh dari pemahaman agama. Ya, agama itu adalah saling nasihat menasihati. Kemudian bagaimana agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah di bulan Ramadan ini? Ya, caranya satu-satunya adalah dengan cara kita meningkatkan amal ibadah kita. Dan tidak merasa berat dengan apapun yang diperintahkan oleh Allahnya dan Nabinya. Saya salat tarawih. Biasanya kalau salat tarawih itu kita pingin ustaz atau tengkunya yang cepat-cepat selesai. Siapa tengku malam ni ya? Enggak cepat ya, enggak usah pergilah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang hanya beribadah ingin hanya sekedar melampiaskan mengisi kekosongan di malam-malam Ramadan saja, tapi bukan karena keikhlasannya untuk berbuat ibadah. Ya, itu karena dalam ayat yang lain Allah sebutkan ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, Allah jadikan hidup. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ahsanu amala oleh para ulama memberikan makna bahwa oleh ulama tafsir ya, ahsanu amala di sini yang pertama adalah amala. Orang yang baik amalnya adalah mereka yang mengerjakan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi-Nya, sesuai dengan fikih apa yang telah dikembangkan oleh para imam-imam mazhab serta ulama-ulama kita, sesuai dengan itu. Yang ciri yang kedua adalah akhlasahu, mereka ikhlas beramal. Ya, jadi kalau mereka beramal sementara dasar ilmu pengetahuan agamanya tidak ada, ya, ikhlas dia beramal tapi amalannya ditolak oleh Allah. Ataupun dia pengetahuannya ada, dia tahu rukunnya, tahu hal-hal yang membatalkan puasa, tahu ini, tahu itu, tapi tidak ikhlas dia laksanakan, maka juga amalannya tertolak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kedua hal ini harus kita tahu, harus dari awal-awal kita harus mengetahuinya. Iya, ini ada lagi nih Ustadz, dari Pak Ramli di Punge Jurong. Ya, Pak Ramli. Ustadz, kalau seandainya semua ibadah kita di dunia rupanya tidak diterima, baik puasa maupun lainnya, apakah nanti kita masuk surga juga Ustadz? Ya,
perkara masuk surga itu adalah hak prerogatifnya Allah. Ya. Masuk surga seseorang itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu hanyalah jalan ataupun syariat yang memang harus kita tempuh sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan ke atas kita kewajiban. Kita di dalam dunia ini tidak hanya sekadar duduk manis, main aki dan lain sebagainya, merokok dan lain sebagainya. Tapi kita diberikan bekal oleh Allah supaya kita untuk mengingatnya. Terus bagaimana orang-orang yang tidak beribadah? Apakah mereka apakah bisa mendapatkan surga? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Kita hanya diberikan sesuatu. Kalau kamu ingin mendapatkan surganya Allah, kamu harus tempuh jalan-jalannya seperti ini, kata Allah dalam Al-Quran. Ini yang harus kita laksanakan. Dan kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita akan terjamin masuk surganya Allah. Namun sekali lagi, masuk surga seseorang itu bukan karena tapi melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan karena ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Allah tak ridha sama kita, sampai kalau bahasa Acehnya mengubah-ubah ibadah tak sembahyang, tapi Allah tak ridha, tak diterimalah ibadah kita. Ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu semuanya ada di majelis-majelis ta'lim. Itu akan dikaji semuanya menyangkut dengan bagaimana posisi kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Apakah hanya sekedar duduk manis ataupun kita tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, ataupun kita tidak dipundakkan kepada kita terhadap hukum-hukum Allah. Nah, setiap anak Adam yang lahir ke atas dunia ini, itu mereka sudah dipundakkan atasnya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, ada lagi nih Ustadz, ya. Dari Cutsari di Lamtemen Timur. Ustadz, kenapa yang meninggal COVID-19 mendapatkan pahala syahid? Apakah kalau dia non-muslim atau dia jarang beribadah juga mendapatkan pahala syahid? Ya, pahala syahid yang diberikan kepada orang yang beriman saja. Sementara orang yang non beriman ataupun non muslim tidak diberikan pahala syahid. Karena mengapa? Karena mereka tidak meyakini Allah itu adalah esa, dan tidak meyakini Nabi Muhammad yang terakhir. Gitu. Oke, jadi ternyata bukan semua gitu ya? Tidak semua, orang muslim saja itu yang mendapat. Yang muslim ya? Tapi dengan catatan mereka beriman dan pernah beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya sekedar iman kemudian tidak beramal, belum tentu mendapatkan pahala syahid. Jadi pahala syahid ini ada ketentuannya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, seperti kita aktifkan kartu di HP kita juga ada, ataupun kita ada listrik gratis, harus ikut kita syarat dan ketentuan berlakunya. Nah, begitu juga kita sebagai seorang muslim sejatinya, ketika kita ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, nah, sebelum kita mendapatkan ujian dari Allah, kita sudah salat dan kita sudah berbaik sangka dengan Allah, berbaik dengan sesama. Kemudian kita ditimpakan musibah, terkena virus corona, kemudian kita meninggal, maka meninggal kita dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, untuk Anda saudara yang ingin bertanya silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, atau juga bisa memberikan komentar di live Facebook Serambi FM Banda Aceh. Dan kita bakal kembali lagi, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com dan juga live Facebook Serambi FM Banda Aceh. Oke, Ustadz, bagaimana caranya agar kita menjadi takwa, dan tentunya Ramadan jalan menuju takwa, jalan apa saja nih, atau prosesnya dalam menuju takwa apa saja yang harus kita lewatkan? Baik, saya kira takwa itu pertama adalah orang tersebut dermawan. Dermawan itu adalah ringan tangannya, membantu sesama, peduli kepada sesama, dan ini sangat dianjurkan ya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Orang yang beriman itu dia tidak hanya berfikir hubungannya dengan Allah saja, tapi juga dia akan mempererat hubungannya dengan sesama orang lain. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, suka berderma, suka memberi, suka membantu, suka bersedekah. Bahkan yang menjadi haknya pun diberikan kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah pernah sehari itu enggak makan ya, enggak makan bersama istrinya.
ada sedikit roti. Pas mau dimakan tiba-tiba datang orang di hadapannya, udah 3 hari nggak makan. Nah, rasa laparnya itu ditunda, diberikan kepada orang tersebut. Haknya Rasulullah, dia harus makan. Karena ini haknya. Jadi dermawan ini adalah orang muhsin, orang yang mendekati kepada ketakwaan Allah. Yang kedua adalah pengendalian keinginan. Jadi tidak semua keinginan itu harus diwujudkan di bulan suci Ramadan ini. Keinginannya, misalnya kita kebiasaannya di bulan Ramadan, kalau ingin kita memperoleh kesungguh-sungguh dengan Allah, sungguh-sungguh beramal di bulan suci Ramadan. Kalau kebiasaan sebelum Ramadan kita biasanya misalnya HP-nya 24 jam nggak pernah kita tinggalkan. Ya, setiap hari kita main game, dan begitu Ramadan tiba kita tinggalkan gamenya misalnya. Ataupun kita tinggalkan chatting kita dengan orang-orang lain, hal-hal yang tidak kita tinggalkan, kita lebih fokus kepada Allah. Nah, itu tandanya kita sudah mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, dan tujuan daripada puasa ini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan meminta nafsu, karena kita diciptakan ini dengan 3 hal, nafsu dan salah satunya nafsu berarti kita malaikat hanya diberikan akal dan ruh saja. Kalau kita diberikan nafsu saja, berarti kita derajat kita tingkat binatang. Binatang itu nggak diberikan akal, kita diberikan 3-tiganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, puasa itu mendidik nafsu, madrasah dia, madrasah untuk mendidik jiwa kita agar kebiasaan buruk kita di luar Ramadan terkendalikan di bulan Ramadan ini. Terkendalikan, artinya terarah, terarah sebagaimana tuntunan Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah kita harus memperbanyak taubat di bulan suci Ramadan ini. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan maafkanlah, dan sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Nah, orang yang selalu mengucapkan istighfar di bulan suci Ramadan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yakin. Jadi karena kenapa? Karena tidak banyak manusia yang tidak luput dari dosa. Semua kita dalam keadaan berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang menyadari dosanya kemudian dia bertobat kepada Allah. Nah, orang yang bertobat kepada Allah di dalam pandangan Allah sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, sekalipun dia pernah berbuat dosa. Kemudian setiap hari di bulan suci Ramadan ini, ya, anjuran Nabi SAW kita untuk terus berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni, agar kita diampuni dosa-dosa oleh Allah. Semua ini di setiap sela-sela salat tarawih itu, setelah bacaan selawat ada dibacakan doa ini oleh imam, dan kita aminkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menghidupkan hati. Menghidupkan hati adalah cara kita untuk lebih dekat dengan Allah, dan itu salah satu cara memperoleh derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara menghidupkan hati? Cara hati adalah dengan cara memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak ibadah salat di malam hari. Nah, jadi salat di malam hari tidak hanya sebatas tarawih, ada salat tahajud, ada salat istikharah, ada salat sunat taubah, dan itu kita perbanyak di malam hari. Kemudian kita tadarus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah lebih dikenal dengan bulan Al-Quran. Para imam-imam mazhab, ya, seperti Imam Malik, ya, begitu Ramadan mau tiba, dia tinggalkan majelis pengajiannya, dia fokus kepada membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i dalam sehari itu bisa mengkhatamkan 2 kali baca Quran dalam sehari di bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa. Padahal mereka udah khatam, khatam. Tapi maksudnya udah hafal lagi ya. Hafal. Tapi tetap aja. Karena fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengejar bacaan Al-Quran. Mengejar dalam sehari 1 juz atau 2 juz semampu kita. Itu yang diharapkan. Dan ini adalah cara bagaimana kita menghidupkan hati. Hati kita itu sudah enak. Kalau sudah terasa nikmat, tenang, berarti itu nilai ketakwaannya itu sudah muncul di hati kita. Kemudian kita bermunajat, mohon kepada Allah setiap hari. Dapat doa yang sangat makbul di bulan suci Ramadan ini adalah, yang pertama adalah menjelang sahur.
Jadi waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang sangat makbul doanya dan sering dilupakan oleh kita sebahagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau waktu-waktu sahur kita hidupin TV dulu. Hidupin TV. Ini kebiasaan kita ya. Mudah-mudahan kita tidak terbiasa lagi menghidupkan TV, tapi juga terbiasa kita bertasbih ataupun beristighfar di waktu-waktu sahur. Kemudian lagi adalah puasa. Jadi orang berbuka puasa itu memperoleh 2 kegembiraan kata Nabi. Gembira ketika dia berbuka dan gembira ketika dia bertemu dengan Allah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan keempat ini adalah merupakan langkah bagi kita menuju jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai yang terakhir, ingin mawar merah tentu ada di dalam taman. Siapa yang ingin bertobat kepada Allah tentu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan-pesannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Ustadz Syahrial memberikan pencerahan buat kita ya yang ada di sini dimanapun Anda berada, Syahdarulun, karena tadi saya melihat komentar di Facebook juga ada yang dari Malaysia ya. Salam dari kita di Aceh juga. Oke, untuk Anda yang sudah menyimak tausiah Ramadan, tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dan mudah-mudahan kita bisa mencapai ketakwaan di bulan Ramadan ini. Dan ingat, takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga selanjutnya ya, karena di bulan Ramadan ini adalah proses kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga kita bisa menjalani hidup lebih baik lagi dan mencapai surga Allah. Itu adalah tujuan kita. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir ke studio Serambi FM. Semoga berkah dan selamat menunaikan puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahdarulun, demikianlah tausiah Ramadan untuk edisi hari ini yang berjudul Ramadan Jalan Menuju Takwa. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.